Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Mawadnur, NIM 251984. Di sini saya akan membawakan makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Tasawuf bersama kelompok 4. Ada saya sendiri, ada Alfiatur Rahmaniyah, Andaru Intan, Laila Izzah Zamroni, dan Lisa Apriliani. Jadi sejarah perkembangan tasawuf dimulai dari kelahirannya yang memiliki banyak versi. Di sini jelaskan secara historis pertama kali digunakan istilah tasawuf oleh seorang zahid atau ascetik yang bernama Abu Hashim Al-Khuf dari Irak. Lalu ada anggapan tentang adanya pengaruh ajaran non-Islam. Pengaruh ini berasal dari ajaran agama Kristen, yaitu adanya tulisan tentang rohib yang hidup menjauhi dunia dan mengasingkan diri di padang pasir Arabia atau menempati biara-biara. Ada juga pandangan dari yang memiliki pengaruh ajaran dari Hindu-Buddha. Ajaran Hindu-Buddha banyak mendorong umatnya untuk meninggalkan dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Lalu yang ajaran Buddha tentang nirwana untuk mencapainya. Dalam tasawuf kita dikenalkan konsep fana, konsep filsafat mistik Pitagoras, yaitu kesenangan ruh yang sebenarnya yang berada di alam samawi. Pengaruh filsafat emanasi Plotinus. Dalam konsep ini bahwa zat Tuhan yang Maha Esa yang memancar. Lalu ada lahirnya tasawuf bersamaan dengan lahirnya agama Islam. Anggapan yang kedua adalah bahwa tasawuf atau sufisme itu lahir dari agama Islam itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dalam Al-Quran maupun hadis tentang ajaran tasawuf dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Selain itu masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang dijadikan sebagai dasar tasawuf oleh para sufi. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pengaruh dari luar atau tidak, Islam itu sendiri mengajarkan tentang sufisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Izzah akan membawakan materi tentang kelahiran tasawuf. Kelahiran tasawuf sendiri memiliki banyak versi. Secara historis, yang pertama kali menggunakan istilah tasawuf adalah seorang zahid yang bernama Abu Hashim Al-Khufi. Ada anggapan bahwa lahirnya ilmu tasawuf bukan bersamaan dengan lahirnya Islam, tetapi lahirnya tasawuf itu merupakan perpaduan dari berbagai ajaran agama. Yang pertama, anggapan adanya pengaruh ajaran non-Islam. Pengaruh ajaran Kristen, yaitu adanya tulisan-tulisan tentang rahib-rahib yang hidup menjauhi dunia dan mengasingkan diri di padang pasir atau menempati biara-biara. Lalu pengaruh ajaran Hindu dan Buddha. Ajaran Hindu banyak mendorong umatnya untuk meninggalkan kehidupan dunia untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhannya untuk mencapai Atman dengan Brahman. Lalu ajaran Buddha tentang nirwana. Untuk mencapainya, seorang Buddha diwajibkan meninggalkan kehidupan duniawi dan memasuki hidup kontemplasi. Lalu pengaruh filsafat mistik Pitagoras, yaitu kesenangan ruh yang sebenarnya adalah berada di alam samawi. Maka untuk memperolehnya, manusia harus membersihkan ruh dengan meninggalkan kehidupan material. Dalam tasawuf dikenal dengan zuhud. Lalu selanjutnya pengaruh filsafat emanasi Plotinus. Dalam konsep emanasi dijelaskan bahwa zat Tuhan yang Maha Esa yang memancar dari dalam wujud ini. Ruh berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Dalam tasawuf ini dikenal dengan wahdatul wujud. Yang kedua, lahirnya tasawuf bersamaan dengan lahirnya agama Islam. Anggapan yang kedua inilah adalah bahwa tasawuf atau sufisme itu lahir dari agama Islam sendiri. Hal itu bisa dilihat dari Al-Quran maupun hadis tentang ajaran tasawuf. Hal ini
bisa dilihat dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 115. Dijelaskan, dan kepercayaan Allah lah arah timur dan barat, maka kemanapun kalian mengarah, di situ ada Allah. Dalam ayat lain Allah juga menerangkan, telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan olehnya. Kami lebih dekat kepada manusia ketimbang pembuluh darah yang ada di lehernya. Quran Surat Al-Kahf ayat 16. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga disebutkan hal serupa, yang artinya, jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, maka niscaya aku akan mendekatinya sedepa. Dan jikalau ia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku mendatanginya dengan berlari. Selain dalil di atas, masih banyak lagi ayat Al-Quran maupun hadis yang dijadikan dasar tasawuf oleh para sufi. Oleh karena itu, terlepas dari adanya pengaruh dari luar ataupun tidak, Islam sendiri mengajarkan sufisme. Ini berarti kelahiran tasawuf bersamaan dengan lahirnya agama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwin Yuda Suti, NIM 2519100. Saya dari kelompok 1, yaitu menjelaskan tentang sejarah perkembangan tasawuf. Bagaimana sih sejarah perkembangan tasawuf itu? Kelahiran tasawuf memiliki banyak versi. Secara histori atau cerita, yang pertama kali menggunakan istilah tasawuf itu ada aksetik, seorang zahid yang bernama Abu Hashim Al-Kufi dari Irak. Lalu anggapan adanya pengaruh ajaran non-Islam. Jadi itu ada pengaruh ajaran Kristen dan pengaruh ajaran Hindu-Buddha. Pengaruh ajaran Kristen itu tulisannya tentang rahib-rahib yang menjauhi hidup dan mengasingkan diri, seperti itu, dari padang pasir Arabia. Lalu pengaruh ajaran Hindu-Buddha. Pengaruh ajaran Hindu-Buddha itu ajaran Hindu banyak mendorong umat yang meninggalkan dan mendekatkan diri dengan Tuhannya. Maksudnya itu mendekatkan diri dengan Tuhan, ajaran Hindu tersebut. Lalu ajaran Buddha tentang nirwana untuk mencapainya, untuk mencapai tentang agama Buddha itu. Lalu dalam tasawuf dikenal dengan konsep fana. Konsep fana itu pengaruh filsafat mistik Pitagoras, yaitu kesenangan ruh yang sebenarnya yang berada di dalam alam samawi. Pengaruh emanasi Plotinus. Nah, ini pengaruhnya itu dalam konsep bahwa Tuhan itu memiliki Tuhanlah yang Maha Esa, yang memancar. Lalu lahirnya tasawuf bersamaan dengan lahirnya agama Islam. Ada anggapan bahwa ajaran tasawuf itu atau sufisme itu lahir dari agama Islam sendiri. Hal ini bisa dilihat dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 119. Selain itu banyak lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hadis maupun dalil yang dijadikan dasar oleh tasawuf para sufi. Jadi oleh karena itu, terlepas dari adanya pengaruh dari luar atau tidak, Islam sendiri mengajarkan sufisme. Lalu perkembangan tasawuf di dunia Islam. Secara histori atau cerita, tasawuf itu mengalami banyak sekali perkembangan melalui beberapa tahap hingga sampai saat ini. Secara umat Islam ada peristiwa yang tragis, yaitu terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Dari peristiwa tersebut terjadi kekacauan dan kemerosotan akhlak. Perkembangan tasawuf pada tasawuf itu pada abad 1 sampai 10 dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah. Perkembangan tasawuf pada masa sahabat.
Para sahabat mengembangkan tasawuf ini dengan tahapan zuhud, yaitu dengan kehidupannya sederhana dan seperti pada contohnya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua, perkembangan tasawuf masa tabi'in. Ulama-ulama sufi dari kalangan tabi'in adalah murid ulama sufi dari kalangan sahabat. Para tabi'in itu ada antara lain Al-Hasan Al-Basri, Robi'ah Al-Adawiyah, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Daud At-Tahi, dan lain-lain. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, perkembangan tasawuf pada abad ketiga dan ketiga ini berkembang secara pesat. Para sufi mengganti tahapan zuhud dengan tahapan tasawuf. Hal ini ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf. Mereka membagi tasawuf itu menjadi 3, yakni tasawuf berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan metafisika. Lalu yang kedua, perkembangan tasawuf pada abad keempat Hijriah. Ini mengalami perbandingan yang sangat pesat dengan abad ketiga. Pada abad ini para sufi ilmu tasawuf menjadi 4: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dan pada abad yang kelima Hijriah ini semakin rawan berkembangnya mazhab Syafi'i, Syiah, Islamiyah, yaitu suatu mazhab yang hendak mengembalikan kekuasaan pemerintah. Menurut mereka ada 12 imam di dunia yang disebut dengan Imam Mahdi, yang Imam Mahdi akan menjelma di dunia. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad Al-Bakir bin Ali bin Husain, Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, Musa Al-Qasim bin Ja'far Shadiq, Ali Ridho bin Qasim, Muhammad Jawad bin Ali Ridho, Ali Al-Hadi bin Jawad, Hasan Askari bin Al-Hadi, Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Dan itu semua adalah 12 imam yang menurut mereka itu berhak mengatur dunia, yang menjelma menjadi Imam Mahdi di dunia ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiatur Rahmaniyah, NIM 2519093. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan tasawuf di dunia Islam pada abad ke-5, ke-6, 7, 8, 9, ke-10. Yang pertama yaitu pada abad ke-5. Pada abad ini pertentangan turun-temurun antara ulama sufi dan fikih terjadi dan diperburuk dengan adanya mazhab Ismaiyah, yaitu mazhab yang hendak mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka ada 12 imam yang berhak memimpin dunia atau bisa disebut dengan Imam Mahdi. 4 diantaranya yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, dan Ali bin Husain. Selanjutnya yaitu pada abad ke-6. Pada abad ke-6 suasana antara ulama syariat dan ulama tasawuf itu makin memburuk karena dihidupkannya kembali pemikiran-pemikiran al-hulul, widayatul wujud, dan wilatul adyan oleh ulama tasawuf. Pada abad ke-7 perkembangan tasawuf itu turun dikarenakan semangat masyarakat untuk mempelajari tasawuf itu menurun. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, makin gencarnya serangan ulama syariat memerangi ahli tasawuf yang diiringi dengan serangan golongan Syiah yang menekuni ilmu kalam dan fikih.
Yang kedua yaitu adanya tekad penguasa pada masa itu untuk melenyapkan ajaran tasawuf di dunia Islam karena dianggap sebagai sumber perpecahan dalam Islam, yaitu perkembangan tasawuf pada abad ke-8. Pada abad ini tidak terdengar pemikiran-pemikiran baru dan nasib ajaran tasawuf ini hampir sama dengan abad ke-7. Selanjutnya yaitu abad ke-9, 10, dan sesudahnya. Di beberapa abad ini betul-betul ajaran tasawuf itu sangat sunyi di dunia Islam. Nasibnya itu lebih buruk dari abad-abad sebelumnya. Faktor penyebab runtuhnya ajaran tasawuf ini yaitu sudah hilangnya kepercayaan masyarakat dan adanya penjajah yang berasal dari Eropa yang beragama Nasrani yang menguasai negeri Islam. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Apriliani, NIM 2519109. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan ilmu tasawuf di Indonesia. Yang pertama, perkembangan tasawuf di Pulau Jawa, tepatnya pada tahun 1479 Masehi. Perkembangan ilmu tasawuf ini mulai berkembang pada kerajaan di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Nah, perkembangan ilmu tasawuf ini tidak terlepas dari usaha para wali songo dalam penyebaran Islam dengan menggunakan pendekatan mistik. Nah, dalam pendekatan mistik ini terdapat ilmu-ilmu tasawuf. Perkembangan tasawuf di Pulau Jawa dihadapkan dengan dua aliran, yaitu aliran Sunni dan aliran falsafi. Ajaran tasawuf bercorak Sunni dan falsafi ini terus dikembangkan, namun masyarakat Jawa lebih menggunakan aliran falsafi. Nah, yang kedua, perkembangan ilmu tasawuf di Pulau Sumatera. Perkembangan ilmu tasawuf di Pulau Sumatera ini tidak terlepas dari para ulama sufi, di antaranya adalah Syekh Hamzah Pansuri, Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Sumitari, Syekh Abdul Rauf, dan Syekh Abdul Samad Al-Fatimbani. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan ilmu tasawuf di Pulau Kalimantan. Sama dengan pulau-pulau yang lainnya, para ulama berupaya mengembangkan ajaran tasawuf melalui dakwahnya. Beberapa ulama sufi di Pulau Kalimantan, di antaranya Syekh Ahmad Khat As-Sambasi dari Kalimantan Barat. Jadi ulama ini yang meninjau perkembangan tasawuf yang disebarkan oleh Syekh Muhammad Nafis bin Idris di Kalimantan Selatan. Syekh Ahmad Khat ini sekaligus meninjau dan membekali ilmu kepada Syekh Muhammad Nafis dalam mengembangkan ilmu tasawuf di Pulau Sumatera. Maaf, maksud saya Pulau Kalimantan. Sehingga mereka mendapat pengakuan dan gelar al-alimul al-alamah wal fahamah. Yang keempat yaitu perkembangan ilmu tasawuf di Pulau Sulawesi. Sama seperti perkembangan di pulau lain, di pulau ini dihadapkan juga dengan dua aliran, yaitu aliran Sunni dan falsafi. Namun disayangkan penganut tasawuf ini
mencampur baurkan dengan ilmu hitam sehingga merusak citra ilmu tasawuf itu sendiri. Nah, dalam pembahasan ini penulis mengambil satu tokoh ulama dari sekian banyaknya di Pulau Sulawesi, yaitu Syekh Tajul Hakfati Al-Makassari, lahir pada tanggal 3 Juli 1629 Masehi. Beliau adalah penganut ajaran tasawuf Sunni dan bermukim di Goa, Sulawesi Selatan. Beliau juga yang menyebarkan ilmu tasawuf ini kepada masyarakat di Sulawesi.